Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi balik di welcome back di channel Muhammad Fajar Firdaus. Jadi di video kali ini, video ayeuna namanya simburing pada ngobrol sarang iya. Minakan nama sutradara tina film biografi Abah Cipulus. Sok langsung aja. Namanya siapa? Namanya Muhammad Said lah biasa. Muhammad Said. Orang mana Id? Orang Jakarta Utara, Jakarta di Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Kalau di Mbah Priok kemudiannya. Ya nggak jauh lah. Jauh lumayan. Seangkatan kan ya jeung orang tanya Ya. jeung banyak seangkatan. IPS deh ya. IPS abdi mah IPS 2, Said mah IPS 1. Jadi itu sutradara film biografi Abah Cipulus yang kemarin tayang. Nanti cek we-nya pamican aya nonton, cek di link di deskripsi, diklik. Jadi itu sutradara film biografi Abah. Berlebihan. Lulusan aliyah IPS Cipulus jurusan IPS. Nah, jadi kan soalnya ngomongnya jurusan IPS mah baredeg cenah. Budak IPS mah Mau jadi apa gitu? mau jadi apa cenah budak IPS mah. Cek saha ieu buktinya jadi sutradara ya. Padahal lebih jago dia, bro. Sok ngaropa. Ari teh kemarin teh rilis tanggal berapa? Tanggal pas haulnya 14 ya? 13. Berarti tanggal 14 ya. 14-nya berarti hari Senin ya. Sebenarnya mau tayang pertama itu kemarin kata Ahilmi Ahilmi produser. sebagai produser. Nah, kemarin tuh katanya mau tayang pertama tuh harusnya di aula pas acara alumni. Ditontonkan ke alumni gitu. Cuma mungkin ada kendala-kendala apa gitu, jadi nggak jadi. Jadi akhirnya. Tapi film nama sudah jadi. Sudah jadi sebelum satu malam sebelum haul itu udah jadi. Udah jadi filmnya. Nah, itu teh film itu teh atas inisiatif dari Said sendiri apa rekom dari Ahilmi sebagai produser gitu. Jadi ceritain awal. Jadi kan awal itu mau ngebuat film pendek hadiah untuk Abah. Film hadiah untuk Abah sebelumnya itu, teh ya. Jadi inisiatif sendiri itu kan. Bikin film itu inisiatif sendiri. Terus karena ya apa gitu ya, kita kan mau apresiasi lah gitu ya, mempersembahkan untuk Abah ya, apalagi karena kita ya mau kasih apa gitu kan. Jadi akhirnya ya didedikasikan lewat film gitu kan. Dan ketika itu Ahilmi tahu lagi bikin film, ya udah sok bikin film nanti dilihat. Berarti awalnya tanpa sepengetahuan Ahilmi gitu ya. Cuma waktu itu rekomendasi ke Apasni dari masalah skenario, ini bagusnya gimana, ini saya udah buat gini-gini. Banyak yang dikoreksi kan. Oh ternyata gini-gini, akhirnya buat. Dan ketika dikoreksi Ahilmi kan banyak revisi juga tuh di film. Ini harusnya segini, ini terlalu lama gitu kan. Akhirnya direvisi, dan ketika udah jadi itu udah selesai, tiba-tiba Ahilmi bilang gimana kalau bikin film biografi Abah, buat ngebarengin sama buku biografi Abah pertamanya. Awalnya itu waktu itu Ahilmi nyuruh malam Kamis, malam Jumat lah waktu itu, seminggu lagi mau haul. Berarti dikasih waktu bikin film biografi Abah teh seminggu sebelum. Jadi pas nyuruh malam Minggu atau malam Sabtu baru ngobrol intensif sama Ahilmi. Jadi untuk penyesuaian karakter lah gitu. Briefing merenya. Menjiwai karakternya gimana. Jadi Abah itu dari kecil bagaimana. Jadi dikasih tahu dan bisa lebih tahu ceritanya, kan kehitungnya cepet lah ya buat
dikasih waktu seminggu gitu untuk biografi sekelas Abah gitu kan. Kan perjalanan pasti panjang kan. Jadi gimana waktu itu kan disuruh dengerin wawancara sambil ketik sama Ahilmi buat buku itu kan. Nah waktu itu jadi cerita-cerita Abah waktu dulu itu udah tergambar. Oh. Jadi ketika wawancara itu sering dengar wawancara. Jadi udah tergambar Abah tuh gini gitu. Jadi ya ada sedikit ternyata begini. Jadi ketika ngebuat film itu udah ada gambaran kayaknya seperti ini gitu. Di cerita awal pembuatan film biografi Abah. Nah untuk tokoh-tokohnya eta santri manawa eta? Santri Bunus. Bunus Santri Nusantara. Santri semuanya santri Bunus. Cuma waktu itu banyak juga sih yang calon dari asrama lain mau dijadiin pemeran. Cuma karena ya ketika di kontak orangnya itu nggak mau gitu kan. Bukannya nggak mau, yang masih belum siap lah. Dari katanya meranin Abah atau meranin kiai-kiai yang lain gitu, jadi kurang siap. Nah di situ juga sempet aduh gimana nih, kayaknya nggak ada yang mau meranin gitu kan. Sedangkan ya terus cari terus lah dalam waktu berapa tuh kan, dari malam Jumat tuh kan sebelum ngobrol intensif baru disuruh langsung cari pemain tuh. Jadi pemeran Langsung cari pemeran siapa yang cocok. Sampai hari Minggu itu belum ketemu juga. Oh. Minggu siang itu belum ketemu siapa pemerannya. Berarti belum minggu pagi itu belum syuting. Belum. Dacan menang pemeran apa ya? Salah. Jadi ketemunya itu pas Minggu siang mau ke sore. Jadi dari pemeran kecil, pemeran remaja sampai dewasa itu seminggu sekaligus, alhamdulillah. Jadi tiba-tiba ada aja lah gitu, kan yang mau lah, pas ditanya kayaknya ini cocok, dicobain, wah mau. Karena kan waktu itu 3 hari nggak ada yang mau gitu, siapa lagi gitu. Berarti untuk pemeran mah tanpa ada rekom dari Ahilmi sebagai produser. Sebenarnya ada rekomendasi waktu itu. Jadi kalau masalah Abah waktu kecil dan Abah remaja itu Ahilmi lebih ke udah sok siapa aja, yang penting dari segi perawakannya gini, terus penampilannya gini. Yang penting itu. Cuma pas dewasa pokoknya cari yang perawakannya gagah kan, apa kan udah gagah pasti. Terus dari segi muka juga kayak enggak kayak ini tuh kayak dari ada segi ciri khasnya gitu kan. Nah waktu itu emang Ahilmi juga rekomendasinya itu yang kemarin jadi pemeran utama itu Mang Syahrudin itu Mang Syahrudin sebagai Abah dewasa. Rekomendasi di Ahilmi. Oh. Memang juga kan pas lah dari perawakan itu. Berarti film biografi Abah Cipulus teh kan 3 tahapnya, Abah masa kecil, Abah remaja, Abah dewasa. Sebenarnya kalau kita itu 4 sih sebenarnya. Oh 4. Abah kecil, Abah remaja, Abah dewasa, sama Abah ketika sudah menjadi Abah. Oh, ya. Sebenarnya 4 sebenarnya. Abah ketika sudah menjadi Abah. Iya. Abah ketika sudah menjadi Abah. Ngerti lahnya biar aku ngerti. Karena waktu itu kan Abah masih panggil Akang. Sebelum Abah kan masih Akang ya. Jadi pas sudah Abah gitu. Abah pas masih kecil diperanin oleh siapa? Aban Asep namanya. Aban Asep. Itu kelas berapa? Kelas 2 MTS. 2 MTS ya. Abah remaja Dimas. Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. Berarti pas Abah dewasa menurutnya ku Mang Syahrudin. Karena waktu itu kan ya kata Hilmi yang penting yang waktu kecil itu yang perawakannya kurus kan. Cuma kan Abah emang putih. Abah putih. Baru jadi cari wah ini cocok nih kayaknya si Abah. Pas dituin siap dan sebenarnya
si Aban itu dari film-film sebelumnya udah ada sebenarnya, cuma bukan pemeran utama. Jadi ada sebenarnya di bagian-bagian di film Menuju Cahaya atau film Hadiah untuk Abah itu ada si Aban itu sebenarnya. Cuma ya mungkin lewat-lewat aja gitu atau ikut dalam ngaji jadi kurang ini aja dalam perannya. Jadi sebenarnya udah ada, jadi makanya kemarin pas main cuma ngebutin waktu sekian bentar gitu, sebentar itu jadi dia bisa untuk adaptasi di depan kamera ya kan. Biasanya anak-anak yang masih kecil demam kamera dia susah jadi ngeliat kamera dikit ketawa atau ngumpet gitu kan. Terus untuk spot-spot lokasinya di mana wae tah? Pas Abah masih kecil di mana? Jadi ketika Abah masih kecil itu ngambil tempatnya itu rekomendasi Ahilmi. Semuanya itu? Enggak semua, cuma ya kayak rumah. Itu rumah di mana? Rumah itu rumah bekas Pak Yayat tuh yang di SMK. Rumah Pak Yayat. Nah, waktu itu kata ilmiah rumah Abah masih kecil di situ aja pakai. Ketika udah pakai kan itu pas masih kecil. Dan ketika Abah main ke sungai itu kan Walungan. Jadi nyari kalau daerah sini Walungannya kayaknya udah kelihatan kekinian kotor. Gitu ya, udah kotor, udah kurang asri lah. Jadi akhirnya ke belakang pesantren ke Cibakom. Cibakom. Nah di situ kan sungainya masih asri lah, masih indah. Jadi pindah lagi ke sana. Nanti jadi stek yang di rumah Pak Yayat itu diselesaikan di hari itu. Jadi loncat-loncat lah syutingnya tuh. Jadi dari yang harusnya berurutan kan, ini diloncat-loncat dulu biar nggak capek bolak-balik pemerannya. Terus tuh di situ diselesain di rumah Pak Yayat baru ke Walungan. Sih berpindah-pindah sih banyak tempatnya. Ya karena kan ini kita ngambilnya biar kelihatan kayak zaman dulu gitu. Jadi waktu itu juga pernah ketika nge-shoot videonya itu udah bagus sebenarnya, udah sempurna perfect. Cuma karena waktu itu kelihatan sedikit ada rumah tembok. Wah ini gagal. Karena kan kesannya harus zaman dulu gitu. Iya, ganti lagi kayaknya. Jangan kayak gini gitu kan. Dulu ulangi lagi kan. Cuma emang ya dari kesan pemeran juga banyak kan. Rumah ini kayaknya banyak salahnya ya. Gitu. Ya udah yang gimana lagi, emang kita ini beda sekarang syutingnya, ini kisah nyata gitu kan. Bukan fiksi. Intinya ya buatnya harus kayak gitu. Cuma emang ada rasa puas juga sih di segitu itunya kan. Untuk di syuting di Leuwih Hujan itu Leuwih Hujan asli yang sekarang atau di tempat beda lagi? Bukan, itu di Nagrog. Di Nagrog. Kan di rumah siapa tah? Masih warga sih. Rumahnya sih rumah kosong. Rumah kosong. Jadi villa sih. Kayak villa punya orang bukan orang sini gitu kan. Berarti kita tentu izin lah kan? Karena jadi kita ke warga-warga yang ada di situ itu kan, ya kita bilang mau syuting. Ya udah silakan dah, emang biasanya juga dipakai masih aja gitu kan. Jadi ke situ kan, jadi ada si rumah itu kan punya teras. Jadi kan ada dua sisi tuh yang dipakai sebagai pintu masuk sama pemeran, terus sama yang dipakai tempat ngaji. Itu ada dua sisi rumahnya. Itu tetap satu rumah gitu. Satu rumah sebenarnya. Jadi kelihatannya supaya kelihatan ini kayak luas gitu. Padahal itu masih di situ-situ juga tempat ngajinya. Itu di Nagrog. Cuma kan karena waktu itu kan dari awal pas Ahilmi nyuruh gitu kan. Sebenarnya ada perasaan kayak gini juga, kayaknya berat juga nih dalam waktu seminggu bisa enggak gitu kan. Karena ada kurang yakin juga gitu. Cuma pas waktu itu Ahilmi nih mic-nya dimodalin. Terus nih nanti kalau misalkan emang butuh tempatnya yang jauh-jauh, mungkin Ahilmi juga pasti mikirnya kan pasti bakal kemana-mana tempatnya. Kalau misalkan sekiranya butuh tempat jauh gitu, udah mobil pakai aja. Mobil berarti. Udah pakai mobil aja lah. Pas waktu itu baru, wah ini kayaknya bisa lah kalau kayak gini caranya mah gitu.
Eta teh pas awal di Nagrog berarti atas rekom Hilmi atau bukan tadinya? Bukan, emang jadi ceritanya Nyari sih sendiri. nyari sendiri. Dan nyarinya itu kan enggak tiba-tiba kayaknya di sini, enggak. Jadi karena takut makan waktu yang banyak gitu kan, mikir-mikir gimana. Udah bawa aja lah dulu mobil. Oh, Nanti pas nggak dadak berarti nya. Jadi di jalan ada yang wah ini bagus nih, langsung berhenti gitu kan. Terus nanti lanjut lagi, wah ini bagus. Jadi nggak survei dulu gitu, karena ya nggak akan cukup waktunya juga. Jadi langsung aja ke sana, pemain diajak semua. Yang pemain yang di scene ini main dibawa semua. Dari yang jadi jamaah hajinya, dari yang pemeran utamanya pasti. Terus bagian apa kostum itu. Jadi ada tim kan di film ini, dibuat tim. Jadi beda lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi pas ini dibuat tim khusus gitu, jadi ada bagian masing-masing kan di film yang ini. Jadi yang bagian kostumnya itu kan yang bagian bau-bau baju. Jadi dikira-kira ini pemain di scene ini butuh baju berapa. Jadi dipersiapkan. Bagian yang bawa kamera, bawa peralatan, konsumsi. Berarti ini mah lebih seriusnya bikin film ada kisah nyata Abah teh adanya. Dan juga ya bagi saya suatu kebanggaan juga, karena ya ini guru gitu yang kita buat gitu kan. Dan ternyata sampai saat ini masih banyak juga orang yang belum tahu bahwa biografi Abah itu seperti ini gitu. Masa kecilnya di mana, masa dewasanya ngapain, dan masa remajanya ngapain, masa dewasanya seperti apa. Ternyata sampai saat ini juga masih banyak gitu yang belum tahu. Nah mungkin berkat film ini setidaknya sedikit banyaknya orang menjadi tahu gitu bahwa Abah itu pernah di Leuwih Hujan. Berarti di Leuwih Hujan teh masa kecil Abahnya. Masa kecil. Berarti emang rumah Abah di sana. Jadi Abah kan dalam itu masih kecilnya kan di Bojong. Jadi Abah itu ketika lahir itu ada yang bilang waktu itu sudah enggak ayahnya sudah meninggal kan. Ada yang bilang pas Abah umur 8 bulan itu ayahnya meninggal. Jadi pokoknya ketika Abah itu kecil, Abah udah keadaan nggak punya udah nggak ada ayah. Jadi tinggal sama ibu. Cuma Abah itu sosok yang apa sih namanya, ulet gitu, sosok yang pokoknya pantang menyerah gitu. Memang dari kecilnya udah itu kan waktu cerita sama Hilmi. Jadi ya main lah seperti anak biasanya. Cuma ketika orang tuanya nyuruh, jadi Abah waktu kecil itu udah tahu ini waktunya ngaji tuh ya ngaji, waktunya main tuh main, waktunya bantu orang tua tahu. Jadi kan biasanya kalau kita disiplin lah ya. Iya, dari kecil udah kayak gitu Abah. Dan pas ibunya meninggal kan sama pamannya, uaknya lah, sama Mama Elan, udah tinggalnya sama uak aja di Leuwih Hujan gitu. Jadi belajar, jadi sebelum ke Cipulus itu ngajinya ke Amalan dulu. Makanya ada scene ngaji walaupun ya di itu sebentar ya. Memang ngaji dulu, terus ada ngalong dulu Abah tuh. Ngalong ke Cipulus sebelum akhirnya mukim di Cipulus. Gitu. Berarti bolak-balik dari Leuwih Hujan ke Cipulus sebelum akhirnya mukim di sini saat ini gitu. Nah, itu mungkin sekilas dari pembuatan film biografi Abah. Non detinya. Berapa menit? 18 menit. Bisa lah, lumayan. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kan mau diterbitkan buku biografi almarhum Abah Cipulus dari awal Abah lahir tahun berapa sampai akhirnya Abah meninggalkan kita semua, wafat lebih dulu daripada kita. Mudah-mudahan apa yang dibuat oleh rekan saya, teman saya Said di film biografi Abah bisa membantu kepada teman-teman semua untuk mengetahui sedikit lah tentang biografi, ada gambaran tentang biografi Abah Cipulus gitu. Pembuatannya itu film ini tuh supaya orang wah ini kayaknya
Abah tuh kayak gimana sih gitu. Dan akhirnya kan nanti larinya yang lebih lengkap tuh di buku gitu. Jadi ini film itu Berarti ini tujuannya ya, tujuannya. Ya, tujuannya supaya ya yang pertama ya supaya ada dokumenter juga sih tentang buat Abah kan, karena ya ini kan Abah itu kan aduh sosok yang sangat inilah bagi santri-santri apalagi bagi orang banyak. Dan ketika itu juga sebenarnya ya buat selingan dulu lah buku Ya mungkin bisa dibilang bocoran lah, bocoran dari buku. Dari buku itu nanti, kayak gini, nanti yang lebih lengkapnya itu dari buku gitu. Ya, jadi gitu ya. Kalau mau lengkapnya, kami yang ada lengkapnya, mungkin insyaallah rilis buku biografi Abah Ciblus yang sekarang masih dalam tahap pengeditan. Mungkin doain aja biar cepet jadi dan jangan lupa beli. Oke. harus beli apalagi alumni atau santri Ciblus kudu itu wajib wajibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bang Said. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami atau salah sebut nama atau apa. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Untuk lebih lengkapnya tunggu saja nanti buku biografi almarhum Abah Ciblus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.